Hai, kembali bersama Debbie Melanie Suseno dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas pentingnya konseling dalam pertumbuhan mental dan spiritual. Pertama, kita akan memahami definisi konseling itu sendiri. Konseling merupakan percakapan terapeutik di mana konselor menciptakan atmosfer yang kondusif sehingga klien menemukan self-awareness atau kesadaran diri dan bisa menggali potensi atau self-discovery sehingga mampu menyelesaikan persoalannya sendiri dengan takaran dan kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi konseling bukan pemberian nasihat. Mengapa begitu? Karena dalam pemberian nasihat secara implisit ada makna menghakimi atau menilai orang lain. Ketika seseorang merasa terhakimi, dia tidak akan mau terbuka dan proses percakapan akan berhenti. Mengapa seseorang butuh konseling? Nah, ini paling tidak ada dua alasan yang kita perlu tahu. Yang pertama, karena realita hidup hampir setiap individu lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, ada hambatan dalam tahap perkembangan, sehingga dalam area-area tertentu ada hal-hal yang tidak berfungsi dengan baik. Ada mitos yang mengatakan bahwa anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang saleh dan cinta Tuhan dengan sendirinya akan menjadi anak yang baik. Mitos ini tidak benar karena kita perlu mengingat bahwa setiap manusia lahir di dalam keberdosaan, sehingga tidak menjamin bahwa ketika dia dibesarkan dalam keluarga yang cinta Tuhan, dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Yang kedua, karena Allah mempunyai tujuan yang mulia, yaitu membentuk manusia serupa dengan gambarannya. Dan apa yang dilakukan gereja belum mengubah dan memperbaharui manusia. Ada mitos yang mengatakan bahwa orang yang sudah lahir baru merasa mencintai Tuhan, mempunyai teologi yang kuat, mengenal kitab suci dengan baik, dan mempunyai pelayanan yang efektif. Apakah pasti kepribadiannya sudah diperbaharui? Belum tentu, karena ada dosa-dosa yang terselubung di dalam kepribadian yang perlu dikenalin dan diatasin. Konseling merupakan bagian yang menyatu dengan pelayanan gereja. Ketika seseorang mengalami pertobatan, dia sebenarnya telah mengalami kelahiran kembali, menyadari akan keberdosaannya, dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu secara status dia diadopsi menjadi anak Allah dan dibenarkan. Setelah itu dia akan memasuki proses pengudusan. Dalam proses ini terjadi pergumulan antara keinginan untuk melawan dosa dan bertumbuh serupa dengan Kristus dengan keinginan daging. Nah, dalam hal ini konseling menolong orang percaya untuk mengatasi keberdosaannya, natur berdosanya. John Calvin berkata, tidak ada pengenalan akan Allah yang dalam tanpa mengenal diri sendiri, dan tidak ada pengenalan akan diri yang dalam tanpa ada pengenalan akan Allah. Ketika kita mengenal Allah yang penuh kasih, kita mengenal diri kita yang dikasihi dan berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari keberdosaan kita menyadari bahwa pengampunan Allah besar bagi kita, dan menyadari bagaimana Allah itu murka terhadap dosa. Selanjutnya, bagaimana konseling dapat mempengaruhi pertumbuhan mental? Ada sebuah kutipan dari Jenderal Sun Tzu. Dia pernah mengatakan demikian, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Kau akan memenangi 1000 pertempuran. Hal ini sebenarnya sejalan dengan definisi konseling untuk mengenal diri, mengenali potensi, mengenali tantangan, mengenali lingkungan, mengenali kelemahan, sehingga bisa membuat strategi mengatasi kelemahan itu. Tanpa pengenalan diri, kita tidak mengetahui hal-hal apa yang perlu dikembangkan. Kita akan menjalani hidup mengalir saja. Ingat, air yang mengalir tidak pernah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Air mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Jika kita membiarkan hidup kita mengalir, kita menyia-nyiakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu bagaimana proses konseling itu berlangsung? Tahap yang pertama adalah membangun relasi dan rasa percaya. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengidentifikasi situasi dan kepribadian
untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Setelah itu baru dilakukan penetapan tujuan yang ingin dicapai dan masuk di dalam intervensi konseling. Bisa berupa latihan-latihan untuk mengembangkan potensi atau perluasan persepsi sehingga menjadi lebih objektif. Ketika klien mampu membuat strategi mengatasi masalah, saat itulah konseling bisa diakhiri. Lalu kesadaran-kesadaran apa yang dimunculkan pada waktu konseling? Kesadaran mengenai apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan. Kesadaran akan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan di masa depan. Kesadaran akan lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan kepribadiannya. Dengan mengenali diri secara komprehensif ini, mengenal kekuatan dan kelemahan, akhirnya akan mencoba menemukan strategi mengatasi kelemahan diri dan akhirnya memiliki strategi hidup yang lebih efektif. Hidup efektif yang bagaimana yang menjadi tujuan sebuah konseling? Carl Rogers mengungkapkan ciri pribadi yang berfungsi sepenuhnya, fully functioning person. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, dia memiliki hidup secara konstruktif, bukan destruktif, tetapi membangun dan mengembangkan potensi secara penuh. Yang kedua, mampu berpikir kreatif, tidak dikuasai ketakutan akan penilaian orang lain, tetapi berani mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kehidupan, bukan hanya pengamat. Berarti dia terlibat aktif di dalam aktivitas kehidupan bersama orang lain. Kemudian, memiliki kesadaran akan semua pengalaman. Dia menerima pengalaman hidupnya, suka duka dalam perjalanan hidupnya, dan dia tidak menyesali ataupun menyangkali pengalaman-pengalaman itu. Kemudian memiliki perasaan bebas untuk memilih dan mempunyai sikap percaya diri dalam mengambil keputusan. Nah, ini fully functioning person yang bisa menjadi tujuan dari sebuah konseling, sehingga ini yang membuat konseling bisa menolong pertumbuhan mental. Nah, selanjutnya bagaimana pengenalan diri membantu pertumbuhan spiritual? Nah, kita perlu mengetahui bahwa pengenalan diri membuat munculnya kesadaran akan Allah. Menyadari bahwa Allah hadir dalam perjalanan kehidupannya, menyadari bagaimana Allah senantiasa memimpin dalam perjalanan hidupnya. Kondisi keluarga yang tidak sempurna, pengalaman-pengalaman hidup, suka dan duka, tetapi dia menyadari bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam perjalanan kehidupannya. Ada 4 tanda dasar pertumbuhan spiritual. Yang pertama, kesadaran akan Allah. Kapan terakhir sadar akan keberadaan Allah? Kapan terakhir memikirkan tentang Allah? Dalam kesadaran akan Allah ini, kita merasakan akan penyertaan Tuhan. Kita memiliki kepekaan akan teguran dan kehadiran Tuhan, serta melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Tanda yang kedua yaitu keinginan untuk membangun relasi dengan Allah. Dasar sebuah relasi adalah kasih. Ada suatu dorongan yang membuat keinginan untuk mendekat, keinginan untuk terus bercerita, untuk terbuka, untuk berkomunikasi, dan melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Ini adalah dasar komunikasi, yaitu kasih. Dengan dasar kasih ada keinginan tersebut, tapi jika membangun relasi hanya karena tanggung jawab atau kewajiban, maka tidak ada keinginan untuk mendekat, untuk mengasihi, berkomunikasi kepada Tuhan. Kemudian aktivitas relasi yang bisa tampak adalah dalam hal berdoa, membaca Alkitab, melibatkan Tuhan dalam urusan hidup, dan mampu menerima realita hidup. Yang ketiga adalah komitmen bergumul mengatasi natur berdosa. Dengan menyadari keberdosaan, membenci akan dosa, tidak menikmati dosa, dan melibatkan Tuhan dalam pergumulan melawan dosa. Dan yang keempat dari tanda pertumbuhan spiritual adalah pertumbuhan serupa dengan Kristus. Di sini seseorang diproses
untuk menghasilkan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak mudah, saudara, untuk kita bisa menghasilkan buah roh tanpa pertolongan Tuhan yang memimpin dalam proses pengudusan kita. Dengan konseling, kita makin mengenal diri lebih utuh, menyadari keberdosaan kita, menyadari dosa-dosa yang terselubung dalam kepribadian kita. Dengan kesadaran ini akan menghidupkan fungsi hati nurani yang kadang menjadi tumpul karena kebiasaan keberdosaan kita. Inilah mengapa pelayanan konseling sebenarnya menolong orang percaya dalam proses pengudusan. Selamat berproses mengenal diri dan mengenal Allah. Selamat berproses menjadi pribadi yang sehat dan dewasa dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan.